Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Itu Fizakiah, BP 18 10 55 20 22 dari Fakultas Ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor dengan SPSS. Konsep dasar analisis faktor. Pertama, analisis faktor merupakan suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam sebuah penelitian. Kedua, analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Ketiga, hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Persyaratan dalam analisis faktor. Pertama, data dari masing-masing variabel yang teliti berdistribusi normal atau bukan syarat mutlak. Nilai KMO MSA besar dari 0,05 dan nilai sin kecil dari 0,05. Ada korelasi yang kuat antara variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel besar dari 0,05. Kegunaan dari analisis faktor pertama untuk meneliti keterkaitan pengubah-ubah dalam satu set data. Untuk menyederhanakan deskripsi dari suatu set data yang banyak dan saling berkorelasi menjadi set data lain yang ringkas dan tidak lagi saling berkorelasi. Misalnya, suatu studi ingin mengetahui faktor-faktor yang dominan yang menentukan keberhasilan program keluarga berencana. Maka ada sekitar 20 pengubah bebas yang digunakan untuk menentukan hal tersebut. Analisis faktor pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor-faktor yang memiliki sifat-sifat seperti 1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. 2. Faktor-faktor tersebut saling bebas. 3. Tiap-tiap faktor dapat diinterpretasikan sejelas-jelasnya. Dalam analisis faktor ini, seluruh variabel yang ada akan dilihat hubungannya interdependen antar variabel, sehingga akan menghasilkan pengelompokan atau tepatnya abstraction dari banyak variabel menjadi hanya beberapa variabel baru atau faktor. Contoh kasus. Seorang mahasiswa menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap 7 merek sabun mandi. Adapun merek-merek sabunnya tersebut adalah P1 Dove, P2 Shinzui, P3 Citra, P4 Gift, P5 Lifebuoy, P6 Dettol, dan P7 Sehat. Pada penelitian ini diambil 20 responden. Setiap merek diberikan 3 pilihan jawaban. 1 kurang puas, 2 cukup puas, 3 sangat puas. Selanjutnya kita ke data kita yang ada di Excel. Di sini saya memiliki 20 responden dengan penilaiannya masing-masing. Hanya kita ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengisi sesuai dengan data. P1-nya Dove, P2-nya Shinzui, P3 Citra, P4 Gift, P5 Lifebuoy, P6 Dettol, dan P7 Sehat. Mana desimalnya kita nolkan. Lalu kita ke kolom data view. Hasil ini atau angka ini didapat dari data Microsoft Excel kita tadi. Lalu pertama kita akan melakukan uji normalitas untuk ketujuh variabel faktor. Caranya klik analyze, terus non-parametric test, lalu one sample ke. Semua data ini kita pindahkan ke kanan. Lalu oke. Nah, di sini ada output SPSS, yaitu output uji normalitas menggunakan metode sampel Kolmogorov Smirnov test. Dasar keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat dari output nilai signifikansi, karena nilai signifikansi semua faktor besar dari 0,05, maka disimpulkan ketujuh data faktor berdistribusi normal. Selanjutnya
Selanjutnya kita melakukan analisis faktor dan interpretasi. Caranya sama dengan data yang tadi. Lalu kita klik analyze, terus pilih dimension reduction, lalu pilih faktor. Semuanya kita pindah ke kanan. Nah, pada kolom deskriptif kita klik anti-image dan KMO, lalu continue. Pada kolom exception kita pilih spread plot, lalu continue. Pada kolom rotation kita klik varimap, lalu continue. Pada kolom storage kita pilih atau centang save as variable, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya. Di sini sudah saya pindahkan hasilnya ke PowerPoint. Interpretasi hasil analisis faktor dilihat dari beberapa tabel. Yang pertama itu KMO, Berthold test, anti-image matrix, total variance, grid plot, komponen matrix, komponen transformation matrix. Pada tabel KMO, tabel output KMO di atas berguna mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik ini? Jika nilai KMO dan signya lebih besar dari 0,05, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai KMO 0,547 besar dari 0,05 dan nilai signifikansinya 0,012 kecil dari 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan. Pada tabel anti-image matrix, ini berguna untuk mengetahui menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Pada tabel anti-image correlation terdapat huruf A, artinya tanda nilai MSA. Persyaratannya harus terpenuhi nilai MSA ini harus besar dari 0,5. Karena seluruh nilai MSA-nya besar dari 0,5, maka semua variabel layak untuk dilakukan. Catatan: jika ada variabel yang memiliki nilai MSA-nya kecil dari 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang nilai MSA-nya besar dari 0,50. Tabel ini sudah saya analisis ulang karena Lifebuoy dan Dettol nilai MSA-nya kecil dari 0,50. Pada tabel Total Variance Explained, syaratnya menjadi sebuah faktor nilai dari eigenvalue-nya harus besar dari 1. Di sini ada 5 komponen. Kenapa jadi 5? Karena 2 komponen tidak bisa dilakukan analisis. Karena tadi nilai MSA-nya itu kecil dari 0,5 setelah dianalisis ulang. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, nilai eigenvalue harus besar dari 1. Di sini cuma komponen 1 yang mampu menjadi sebuah faktor. Komponen lainnya itu kecil dari 1, tidak menjadi sebuah faktor. Pada tabel script plot ini, gambar di atas ini merupakan satu titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue besar dari 1. Dapat diartikan ada satu faktor yang dapat terbentuk, yaitu komponen 1. Komponen matriks pada tampil ini menunjukkan nilai korelasi antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa korelasi variabel sabun DOF dengan faktor 1 adalah 0,307. Nah, pada tabel komponen transformation matrix, pada tabel ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,988 besar dari 0,5. Ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum variabel yang dianalisis. Baik,
Baiklah, hanya itu tentang analisis faktor yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan.